Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, anak-anakku sekalian, kembali kita bertemu pada pelajaran pendidikan tauhid untuk kelas 6 dan ini merupakan pertemuan kita yang keempat. Adapun pembahasan kita kali ini telah masuk pada pelajaran yang keempat, yaitu tentang macam-macam syafaat. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Kita bacakan dulu teks Arabnya. Wasyafa'atu syafa'atani. Syafa'atun manfiyah wa syafa'atun musbatah. Fasyafa'atul manfiyah ma kanat tutlabu min ghairillah fima la yaqdiru alaihi illallah. Wad dalilu قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله والشافع مكرم بالشفاعة والمشفوع له man radiyallahu qawlahu wa amalahu ba'dal idni kama qala Allah ta'ala man dzalladzi yashfa'u indahu illa biizni. Kita simak terjemahannya. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, syafaat itu ada dua macam. Syafaat manfiyah dan syafaat musbatah. Syafaat manfiyah artinya syafaat yang ditiadakan, dan syafaat musbatah syafaat yang ditetapkan. Ya. Baik, kita simak apa itu syafaat manfiyah. Syafaat manfiyah adalah syafaat yang diminta dari selain Allah dalam perkara yang tidak ada yang mampu atasnya kecuali Allah. Nah, ini adalah syafaat yang terlarang, ya. Tidak boleh kita meminta sesuatu yang di dalam perkara itu tidak ada yang mampu atasnya kecuali Allah. Ya. Contoh misalnya, kita meminta kepada seorang yang dianggap alim, ya. Walaupun dia masih hidup, kemudian kita meminta untuk dia memasukkan kita ke dalam surga. Ini jelas terlarang, ya, karena yang memasukkan surga adalah hanya Allah yang bisa. Bahkan para nabi pun tidak bisa, ya. Para nabi dan rasul tidak bisa memasukkan seseorang ke dalam surga. Ya. Dan seluruhnya itu harus dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini meminta kepada yang hidup saja tidak bisa, apalagi jika meminta kepada yang mati. Ya, ada orang datang ke kuburan, meminta ke kuburan syafaat. Ya. Dekatkan saya kepada Allah. Ya. Dia meminta dekatkan saya kepada Allah. Sampaikan doaku kepada Allah. Dia melalui perantara kuburan orang-orang yang telah meninggal. Walaupun kuburan itu adalah kuburan orang-orang soleh. Ya. Bahkan kuburan Nabi. Ya. Tidak boleh kita meminta di kuburan Nabi.
"Ya Rasulullah, dekatkan aku kepada Allah." Ini tidak boleh, ya. Jadi ini adalah syafaat manfiyah, syafaat yang terlarang, ya. Karena tidak boleh kita meminta kepada seseorang atau kepada makhluk seluruhnya pada perkara yang tidak ada yang mampu atasnya kecuali Allah saja, ya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wahai orang-orang yang beriman, belanjakanlah di jalan Allah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepada kalian. Sebelum datang hari, pada hari itu tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan, dan tidak ada lagi syafaat. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim." Ya. Jadi ada hari yang tidak ada lagi syafaat. Allah sudah telah tetapkan bahwa syafaat itu adalah semata-mata hanya atas izin Allah saja, ya, hanya milik Allah saja. Dan jika Allah telah mencabutnya, maka tidak ada lagi syafaat. Ini terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 254. Kemudian syafaat yang kedua adalah syafaat musbatah, yaitu syafaat yang diminta dari Allah. Inilah syafaat yang benar. Perhatikan, sehingga orang yang memberikan syafaat mendapatkan kemuliaan melalui syafaatnya. Dan orang yang diberi syafaat adalah orang yang diridai oleh Allah dalam perkataan dan perbuatannya. Dan syafaat ini terwujud setelah mendapat izin dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi syafaat itu harus atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalnya Rasulullah SAW meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Ya. Nah, ini adalah kemuliaan Rasulullah SAW. Ya. Dan orang yang diberi syafaat itu orang yang diridai oleh Allah, perkataan dan perbuatannya. Ya. Jika tidak, maka Allah tidak akan kabulkan. Ya, dan syafaat ini terwujud setelah mendapat izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah meminta doa agar orang tuanya diampuni, dimasukkan ke dalam surga. Namun Allah menolaknya. Kenapa? Karena orang tua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan muslim. Ya, bukan muslim. Ya, Allah tentu tidak akan pernah ridho kepada orang-orang yang kafir. Ya. Nah, ini harus kita pahami, ya, bahwa seluruh syafaat itu hanya terjadi jika mendapat izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun dalilnya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya, tanpa izin Allah." Ya. Tidak ada yang bisa. Nah, adapun syafaat Rasulullah SAW itu karena mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini dalam Quran surah Al-Baqarah 255. Ini potongan dari ayat kursi, ya. Baik. Syafaat di sisi Allah harus diminta darinya secara langsung. Lihat, ya. Jadi syafaat di sisi Allah harus diminta darinya secara langsung. Harus minta kepada Allah langsung. Ya. Tidak boleh meminta kepada kuburan. Tidak boleh meminta kepada orang-orang soleh. Meminta syafaat langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Contohnya adalah ketika seseorang meminta syafaat, "Ya Allah, berikanlah syafaat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untukku." Ya. Jadi dia meminta kepada Allah. Ya. Tetapi syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau dia minta kepada Allah kemudian Allah izinkan, maka ia mendapatkan syafaat itu. Tidak boleh meminta kepada Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW juga
hanya mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Kemudian syafaat di sisi Allah tidak akan terwujud kecuali dengan dua syarat. Nah, ini ada syaratnya. Syafaat di sisi Allah tidak akan terwujud kecuali dengan dua syarat. Yang pertama, Allah meridai orang yang akan diberi syafaat atau disyafaati. Ya. Jadi Allah meridai orang yang akan diberi syafaat. Kemudian yang kedua, Allah memberikan izin kepada pemberi syafaat untuk memberikan syafaat. Ya. Nah, ini dua ya. Jadi yang pertama Allah ridho dengan orang yang diberi syafaat. Ya. Kemudian yang kedua Allah memberikan izin kepada pemberi syafaat untuk memberikan syafaat. Allah memberikan syafaat kepada Rasulullah SAW, memberikan izin untuk memberikan syafaat ya kepada Rasulullah SAW. Tetapi ketika Rasulullah SAW meminta untuk orang tuanya, maka Allah tidak memberikan izin. Kenapa? Tidak diridhoi. Jadi dua syarat ini harus terwujud, ya. Walaupun yang memberikan syafaat itu telah diizinkan oleh Allah, tapi kalau yang diberi syafaat tidak diridhoi oleh Allah, maka ini juga tidak akan terjadi. Ya, tidak akan terjadi. Jadi harus dua syarat ini terpenuhi, barulah syafaat itu akan terwujud. Meminta syafaat kepada berhala atau para penghuni kubur dengan berdoa dan meminta syafaat kepada mereka adalah batil. Ya. Jadi tidak benar orang-orang yang pergi ke kubur meminta syafaat orang-orang yang ada atau para penghuni kubur, ya. Ini tidak benar. Apalagi kepada berhala. Berhala ini benda mati. Tidak akan mungkin bisa memberikan syafaat, apalagi kita meminta kepadanya, ya. Kemudian dan hal ini termasuk perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati, ya. Jangan sembarang berdoa meminta kepada sesuatu, ya. Apalagi sesuatu itu yang hanya bisa dilakukan oleh Allah saja, ya. Karena kita akan terjerumus ke dalam kesyirikan, dan ini adalah dosa yang paling besar, kesalahan yang paling besar, dosa kesyirikan, ya. Baik, saya rasa cukup, ya, pembahasan kita kali ini. Dan adapun tugasnya yaitu pada halaman 31, ya. Halaman 31 yaitu uji kompetensi, ya, uji kompetensi. Ya. Baik. Saya rasa cukup dan semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.